mengungkap fakta di balik peristiwa kasus kredit fiktif atau tindak pidana perbankan atau TP Bank di BPR Amal Bakti Sejahtera Labuan yang menimbulkan kerugian miliaran rupiah. Selamat pagi, Pak. Pengen bincang-bincang sama Bapak. Oh, tentang apa ya? Ya, seputar BPR aja, Pak. Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Amal Bakti Sejahtera Labuan, Baidoi, mengundang salah satu nasabah dan mantan pegawai BPR bagian marketing, Marsudi, yang diduga mengetahui kronologis dugaan terjadinya kredit fiktif atau tindak pidana perbankan atau TP Bank di BPR Amal Bakti Sejahtera Labuan yang menimbulkan kerugian BPR mencapai 1,6 miliar rupiah. Sebelumnya, kasus yang sama sudah dilaporkan ke pihak penegak hukum dan sudah ada sejumlah pihak yang sudah terbukti dalam persidangan dan para pelaku tersebut sudah divonis hukuman penjara. Namun, menurut Baidoi, masih ada sejumlah orang dalam yang belum tersentuh sampai saat ini karena yang sekarang divonis yang sudah terbukti melakukan tindak pidana perbankan, sementara para pegawai atau orang dalam yang diduga ikut terlibat sampai saat ini kasus belum ditangani. Dengan yang pinjaman atas nama Pak Agus. Yang ini Bang Gumis nih. Ini ada laporan bahwa pinjaman atas nama Pak Agus Mulyana itu betul katanya sudah di-store melalui pegawai kita Pak Masudi. Nah, dari Pak Masudi ini nanti akan ada kronologisnya biar secara lengkap, biar detail ini kesalahannya di mana, sekaligus itu kalau misalnya adalah buat alat bukti saya ke pihak berwajib. Saya akan membuka ini kronologis waktu saya nagih ke debitur atas nama Pak Agus Mulyana. Emang betul Pak Agus sudah setor ke saya itu sebesar 6.320.000. Namun pada waktu itu saya menagih, sebetulnya saya nggak mau terima itu uang Pak Agus, karena di situ kan tercantum pokok dan bunga nggak sekian, 11 juta sekian. Nah pada waktu itu saya nggak terima dulu. Kebetulan saya waktu itu menghubungi pimpinan saya atas nama Pak Haji Hamdi. Disambungkanlah Pak Agus sama Pak Haji Hamdi. Pada waktu itu saya menunggu. Akhirnya putusnya udah katanya ambil aja itu setoran sekian. Nanti untuk bunganya bisa menyusul kan gitu Pak. Nah, terimalah sama saya uang itu dari Pak Gus besar sekian. Cuman pada waktu itu ya saya ragunya nggak bisa, maksudnya bukan ragu, jadi nggak bisa mutusin kewenangan bisa lunas enggaknya, kan itu tergantung pimpinan. Makanya saya telepon Pak Yandi. Udah saya bawa itu setoran dari Pak Agus dari Palembang, saya bawa ke kantor. Setelah itu saya serahkan ke kasir. Pada waktu itu kasir atas nama Bu Umbai. Dari Bu Umbai saya nggak tahu lagi itu uang dimasukin ke pembukuan apa enggak. Yang saya tahu saya mah nagih berhasil, saya bawa ke kantor dan saya serahkan ke kasir. Bahwa saya nagih berhasil itu bukan istilahnya pimpinan nggak tahu, emang tahu itu karena saya telepon duluan. Sebetulnya saya nggak mau ngambil itu uang Pak Agus karena belum cukup untuk pelunasan. Cuma kata pimpinan harus diambil, ya ambil aja. Makanya saya serahkan langsung ke kasir. Dari kasir nggak tahu itu apa dimasukin pembukuan apa enggaknya. Ya mungkin sampai di situ dulu Pak ya. Ya, kalau yang tadi katanya dari kasir itu kemudian ada terungkap nih uang yang sudah dari Pak Agus itu
disimpan di kasir, tujuannya hanya untuk menutupi dan dibayarkan lagi ke pihak-pihak atas perintah izin. Nah, kita jelaskan siapa saja yang melakukan itu supaya kita jelas. Jadi pada waktu itu pimpinan Pak Jambi sama bagian kredit Pak Iwan ada kesepakatan kalau misalkan dapat penagihan HB. Pada waktu itu Pak atas nama Agus Mulyana posisinya dalam HB hapus buku. Ditaruh di kasir dulu uang tersebut, dan bagian kredit ambil data siapa aja yang mau KL atau mau DR, bisa untuk menutupi ke situ dulu, ke debitur tersebut. Nah, setelah itu kalau ada pembayaran mungkin balik lagi ke kasir. Jadi ada penampungan sementara, kemungkinan begitu Pak di kasir. Saya juga kurang begitu tahu karena yang pembagian uang itu dimasukin ke siapa-siapanya itu bagian kredit. Yang Pak Iwan diketahui oleh Pak Jambi. Nah, jadi nanti itu Pak Agus ya, betul bahwa Pak Agus memang sudah menyelesaikan, tapi kesalahannya itu adalah orang kita ini istilahnya itu kok ada amanah uang Pak Agus harusnya dimasukin ke rekening tabungannya, tapi oleh pihak orang dalam ini tidak boleh dimasukkan ke rekening atas nama Pak Agus, sehingga ini adalah untuk menutupi debitur-debitur yang istilahnya kalau dalam tindak pidana perbankan ini adalah TP Bank. Nah, tindak pidana perbankan inilah yang akhirnya kalau kita tahu sanksinya ya sampai dengan 14 tahun. Karena pada waktu itu mau menjaga NPL itu, Pak. Ya, atas nama NPL ini salah satunya adalah instruksi dari petugas yang menginstruksikan bahwa ini uang Pak Agus jangan disetorkan ke rekening Pak Agus. Instruksinya siapa aja itu? Ya, instruksinya Pak Jambi sama Pak Iwan. Selamat siang Bapak. Ya, siap Pak. Pak, perkenalkan nama siapa Pak? Mas Dudi Pak. Mas Dudi. Dulu kerja di sini atau enggak? Di BPR. Di BPR sebagai Marketing Pak. marketing. Nah ini Pak, mohon izin ya. Barusan kan kita sama-sama musyawarah ya, soal utang piutang salah satu nasabah dan beberapa nasabah yang lainnya. Ini salah satu nasabah yang mengaku sudah lunas, tetapi ada dugaan penyalahgunaan uang tersebut tidak dimasukkan ke kasir, dan Bapak sebagai penagih itu bagaimana Pak menurut Bapak itu waktu itu? Gimana, Ya jadi gini, kan ada satu nasabah nih yang sudah merasa lunas, sudah membayar ke Bapak, tapi ternyata data orang tersebut masih ada belum lunas Pak. Gimana sih itu? Kesalahannya mungkin di dalam bayar antara kasir sama pembukuan. Kalau saya penagih, setelah berhasil nagih ya langsung di storing ke kasir. Gitu aja. Nah, dalam sistem manajemen di perbankan sini, apakah Bapak sebagai penagih ya, terus pada waktu setor ada satu bukti-bukti dari penyerahan uang itu Pak? Selip setoran yang dari luar aja diserahin ke kasir langsung Pak. Nah, dari Bapak menyerahkan uang ke kasir, kan uang itu loh nilainya. Apakah ada nih telah diterima dari Bapak uang sekian? Nggak ada Pak. Emang sistem manajemen perbankan di sini waktu itu dilakukan nggak sih? Nggak ada aturan seperti itu? Enggak. Saya bawa misalnya dari luar nagih bawa berapa sekian gitu. Setelah setor ke kasir udah aja, nggak ada tanda bukti. Nggak ada gitu ya. Ini rawan ini. Nanti mudah-mudahan jadi rekomendasi buat yang sekarang. Terus gini Pak, tadi kan sudah musyawarah nih, ada direktur, ada pihak yang lainnya, bahwa pihak yang merasa tadi sudah lunas bahkan mau membayar ulang lagi, rela karena demi nama baik. Tapi itu tergantung Bapak tuh. Dan pihak perbankan sendiri karena tadi dituntut oleh OJK bahwa bulan ini harus selesai. Kira-kira bagaimana Pak kesanggupan Bapak? Ini saya harus beremuk dulu antara pimpinan yang dulu ya, Pak Jambi, saya sama bagian kredit. Nah kalau seandainya permintaan perbankan ini 1 bulan ini
tidak bisa diselesaikan, apakah Bapak siap kalau kasus ini dibawa ke ranah hukum, Pak? Saya mohon jangan dulu dah Pak. Masalahnya ini mau diselesaikan Pak. Kira-kira berapa waktunya, Pak? Harus ada Saya kepastian. Harus ketemu orang ini dulu, mungkin berapa hari ya? Ya, coba. Bagus, kira-kira berapa hari ya? Enggak. Oh, ini Tanggal itu 29 Pak sekarang. yang Pak Jambi sudah ada di rumah. Atau kalau yang sering datang ke sana nggak pernah ketemu. Saya bisa Karena pihak perbankan butuh kepastian, semua kan butuh kepastian, Betul, Pak. betul, Pak. Itulah nanti yang akan kami pegang. Kalau Ya. untuk bulan ini kan waktunya udah mepet Pak, Oke. ya. Paling ke bulan depan Pak. Bulan depan ya, sampai akhir, pertengahan atau awal? Mungkin akhir Pak. Jadi ada proses ya, kami harus bermove dulu nih. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali channel Bang Kumis Berbagi menjumpai Anda di edisi Senin 30 Oktober 2023. Dan hari ini sedang berada di Mapolres Pandeglang. Perlu kami informasikan, hari ini Bang Kumis bersama sejumlah awak media. Diketahui bahwa hari ini Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Amal Bakti Sejahtera Labuan, Baidoi, mendatangi Mapolres Pandeglang bagian Satuan Reserse Kriminal untuk mempertanyakan penanganan kasus kredit fiktif atau tindak pidana perbankan atau TP Bank yang pernah dilaporkannya 8 bulan silam. Akan tetapi kasus tersebut dinilai lamban dalam penanganannya. Ke Polres Pandeglang dalam rangka tindak lanjut laporan kita ajukan yang sudah ditetapkan tersangka 1 orang, tapi untuk yang lainnya ini kita ingin statusnya bagaimana gitu. Untuk lapornya sendiri itu dari kapan Pak? Saya laporan itu kurang lebih hampir 8 bulan. 8 bulan. Terus sejauh ini apa namanya tindak lanjutnya, keterangan dari pihak kepolisian maupun kejaksaan seperti apa? Kalau dari pihak kepolisian baru ditetapkan 1 tersangka. Nah, udah itu dokumen yang sudah disampaikan kejaksaan ini masih belum P21. Alasannya? Alasannya kita sendiri belum begitu paham lah antara kejaksaan dengan kepolisian, karena begitu sampai ke kejaksaan kemarin informasinya dokumen diserahkan lagi, kemudian dari kepolisian penyidik sudah menyerahkan lagi, itu aja sih. Sekarang Makanya kita pertanyakan lagi karena sudah prosesnya. Kalau lihat dari dasar lapor seluruhnya ada berapa Pak? kalau yang terlapor sih untuk yang pertama terkait dengan tindak pidana pemalsuan itu ada 4 orang. debitur, yang sebenarnya 3 ini sudah inkrah, nah yang 1 lagi ini belum gitu. Nah yang udah inkrah ini ada yang sebenarnya dalangnya itu atas nama Rosdianti CS, itu mah sudah divonis 4,5 tahun. Itu kalau yang lainnya yang turut sertanya ini 1 tahun, tapi sebenarnya sudah keluar juga sih itu. Nah sekarang kita tindak pidana perbankannya ini yang belum. Nah tindak pidana perbankan itu adalah melibatkan orang-orang dalam perbankan yang ada di BPR. Nah karena kalau misalnya ini tidak diusut, ya kita untuk menyelesaikan proses-proses kredit-kredit masalah ini belum selesai. Berarti uangnya masih di luar gitu Pak? Uangnya itu masih di luar. Sebenarnya ini adalah gara-garanya terkait tindak pidana itu hampir 1,6 miliar gitu kan, kurang lebih lah. 1,6 miliar atas nama ya Rosdianti CS itu. Nah belum lagi kemarin kan ada bukti yang lain, sebenarnya hanya kalau misalnya ada ini adalah buat pembuktian lagi terkait dengan TP Bank. Sudah ada yang melaporkan bahwa nasabah sebenarnya sudah store, tapi oleh orang dalam kitanya tidak distorkan untuk angsuran, itu aja. Nah, apakah yang tadi disebutkan masuk dalam pelaporan juga Pak, atau memang hanya diselesaikan secara musyawarah nanti? Nah kemarin kan kita sudah informasikan janjinya adalah akhir Oktober ini. Kalau misalnya akhir Oktober tidak ada penyelesaian, kita limpahkan sebagai alat bukti sebagai tindak pidana perbankan juga. Ini satu kesatuan dengan yang sudah kita laporkan. Itu atas nama siapa Pak? Itu adalah yang kemarin itu adalah Mas Dudi, staf kita yang sudah nerima setoran dari nasabah, tapi atas dasar instruksi dari pejabat bisnis dan direksi bahwa uang itu jangan distorkan dulu karena ini adalah untuk menutupi angsuran-angsuran yang
kredit bermasalah ke atas nama orang lainnya ini yang sampai saat ini kita belum kedeteksi siapa aja. Nah itu namanya TP Bank itu adalah supaya laporan ke OJK bagus, tapi uangnya ini sebenarnya adalah harusnya untuk uang yang nasabah itu yang distorkan lunas gitu. Pak, sesuai dengan hasil investigasi Bang Kumis kemarin, saya tanyakan kan bahwa si penagih ini tadi itu udah diserahkan kepada kasir, tetapi tanpa ada bukti. Itu sebenarnya apakah memang di sistem perbankan BPR itu seperti itu, Pak? Tidak, harusnya kalau emang sudah ada masuk di kasir, itu adalah masuk ke rekeningnya nasabah, sehingga langsung dari nasabah itu untuk pelunasan. Tapi kemarin katanya kan ada informasinya, ini sudah masuk ke rekening, tapi jangan dimasukkan ke rekening nasabah, tapi untuk dibayarkan kepada untuk yang NPL yang lain, nutupi NPL yang lain. Nah, untuk nasabahnya sendiri, Pak, sebenarnya kan seperti kemarin kan udah lunas. Harusnya sudah tetapi lunas. Sementara ini kan nama nasabah kan berarti masih Tercantum, masih mempunyai kewajiban di BPR. Jadi nasabah yang dirugikan, Pak ya? Nasabahnya rugi, harusnya sebenarnya nasabah juga melaporkan lah kejadian seperti itu. Untuk oknum-oknumnya itu udah dipecat dari BPR? Kalau oknumnya sudah saya berhentikan semua, gitu kan? Diberhentikan karena ya salah satunya kasus yang terkait dengan yang sudah kita laporkan tindak pidana pemalsuan itu. Dan sekarang yang 3 orang ditahan itu jabatan sebelumnya apa aja itu Pak di BPR? Kalau yang ditahan ini adalah nasabah. Oh, nasabah. Kalau untuk TP Bank-nya belum. TP Bank-nya itu baru menetapkan mantan direksi kita satu, tapi karena proses hukumnya di sini sudah terlalu lama, otomatis sesuai dengan KUH pidana, dengan masa tahanan habis ya terpaksa dikeluarkan dulu. Oh iya Pak, nama lengkap Bapak? Dengan Baidowi. Baidowi. Jabatannya Pak? Saya di Direktur Utama. Direktur Utama BPR ya? BPR. Pak, itu nasabah yang 3 ditahan itu gara-gara tidak bisa melunasi atau bagaimana? Gara-garanya adalah selain dia memasukkan dokumen. Jadi sebenarnya dia bukan guru SD, tapi dia menganggapnya adalah guru SD yang mempunyai sertifikasi. Tapi dari angsurannya sendiri ada? Dari angsuran nggak ada. Oh, nggak pernah masuk sama sekali? Karena ya sumber gajinya nggak ada. Kredit fiktif berarti Pak. Jadi makanya kreditnya itu ya fiktif. Harusnya kalau emang itu adalah pegawai ya otomatis kita potong. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten dan sekitarnya.